Film hari ini bercerita tentang pria yang bisa menembak dengan 2 pistol. Ia memberantas komplotan pembunuh. Ceritanya sangat seru. Kalau kalian ingin membunuh penjahat, wajib nonton film ini. Di Inggris, ada seorang polisi pentolan bernama Nico. Nico sangat hebat. Jumlah penjahat yang ditangkapnya dalam sehari sama dengan hasil 1 tahun kantor polisi. Karena performanya terlalu baik, teman-temannya terlihat buruk. Para atasannya juga merasa terancam. Kalau begini terus, posisi mereka akan tergeser. Kepala polisi menyuruhnya berdinas di Satford, desa yang terpencil. Di Satford, tingkat kriminalnya rendah. Jadi, Nico akan kesulitan merintis karir. Adegan berpindah ketika Nico sudah sampai di Sanford. Desa ingin sangat santai, polisinya juga nganggur. Nico berpatroli dengan Danny. Kerjaan mereka hanya menilang mobil. Setelah bertugas, Danny bertanya banyak hal ke Nico, seperti, "Apa kamu pernah membunuh orang?" Dan pertanyaan tidak penting lainnya. Nico merasa, Danny terlalu kepo. Tapi, Danny adalah anak kepala polisi setempat. Nico hanya bisa sabar. Hari ini, Danny dan Nico pergi nonton teater. Mereka mengobrol dengan 2 artis utama. Tapi, esoknya, pembunuh misterius membunuh 2 artis itu. TKP penuh dengan darah. Sungguh mengerikan. Seluruh polisi mengira kedua artis itu kecelakaan, bukan pembunuhan. Tapi, Nico tidak percaya, dan ingin menyelidikinya. Saat itu, Inspektur Frank mengutus Nico ke rumah Arthur. Karena kepemilikan senjata ilegal, Nico mematuhi perintah dan pergi ke rumah Arthur, seorang petani di sana. Benar saja, di sana Nico menemukan tumpukan senjata ilegal. Ada rudal, bom, granat, senapan, del. Yang paling mengerikan adalah ranjau laut. Nico sangat senang dengan penemuannya. Ia mengamankan senjata itu di kantor polisi. Malamnya, Danny mengajak Nico untuk minum-minum. Kebetulan, mereka bertemu konglomerat yang mabuk. Nico dan Danny yang baik hati mengantar konglomerat itu pulang. Ternyata, pembunuh misterius muncul dan menghabisi konglomerat, lalu meledakkan rumahnya dengan gas. Polisi yang menerima kabar itu menetapkannya sebagai kecelakaan. Tapi, Nico makin curiga dan mulai menyelidiki. Saat itu, seorang wartawan menemuinya untuk memberitahunya sesuatu. Tapi, pembunuh misterius muncul dan menjatuhkan batu ke kepala wartawan. Tapi, polisi bilang batunya retak. Kematian wartawan juga kecelakaan. 3 kematian beruntut. Nico merasa ada konspirasi di balik ini. Hari itu, ibu penjual bunga berkata pada Nico, kalau ia ingin pindah dan menjual tanahnya karena sudah mahal. Nico hanya tersenyum. Tak lama, pembunuh muncul lagi dan menikam ibu itu hingga tewas. Nico sangat marah. Ia mengejar pembunuh misterius. Saat lari, kaki pembunuh terluka. Tapi, ia berhasil lolos. Nico kehilangan jejaknya, lalu kembali ke kantor polisi. Nico mulai meneliti kasus ini. Ia sadar, di setiap kasus, Simon si bos supermarket pasti muncul. Setelah menganalisa, Nico yakin Simonlah si pembunuh misterius. Ia membawa bala bantuan dan menyobek celana Simon. Tapi, kakinya tidak tergores sedikit pun. Karenanya, Nico menjadi bahan olok-olok warga. Banyak yang meremehkannya. Tapi, Nico tidak mati akal. Ia harus menjadi umpan supaya pembunuh mengejarnya. Benar saja, Nico nyaris dibunuh. Tapi, ia menghantam kepala pembunuh dengan pot. Akhirnya, identitas pembunuh terungkap. Ia juga tidak membunuh sendirian. Nico bergegas ke gereja, dan terkejut bukan main. Di sana banyak pembunuh lainnya. Mereka adalah penduduk desa, termasuk kepala polisi Satford. Para pembunuh berkata 4 korban itu pantas mati. Alasannya mudah. 2 artis itu dibunuh karena aktingnya payah. Si konglomerat, karena rumahnya norak. Wartawan itu mati karena salah tulis umur seorang pembunuh. Dan juga sering tipu. Ibu penjual bunga itu dibunuh karena mau pindah dari sana. Mendengarnya, Nico sangat marah. Alasan para pembunuh ini tidak masuk akal. Saat itu, para pembunuh mengangkat kapaknya dan mengejar Nico. Untung saja, Danny muncul. Ia menikam Nico dengan pisau. Adegan beralih saat Nico siuman. Ternyata, Danny berpura-pura membunuh Nico. Darah di bajunya adalah saus tomat. Danny membujuk Nico untuk pergi dari sana. Mustahil membasmi seluruh pembunuh sendirian. Merasa diremehkan, Nico emosi. Ia putar balik ke Satford. Dengan mudah, ia membunuh 2 pembunuh tua. Lalu mencuri kuda. Nico pergi ke kantor polisi Satford menunggang kuda. Lalu mencuri senjata, seperti senapan, tombak lontar, dan lainnya. Nico kini siap bertempur.
Ia berpatroli dengan kudanya memburu pembunuh. Para pembunuh gugup dan menyerang sebisanya. Mereka membalas tembakan Nico. Tapi, Nico adalah polisi handal. Ia berhasil menumpas mereka. Saat itu, Danny muncul membantunya. Mereka berdua membentuk tim yang hebat. Kepala polisi membawa pasukan untuk menangkap Nico. Nico panik dan mencoba menjelaskan. Karena polisi itu memihak kepala polisi. Melihat pasukannya mulai goyah, kepala polisi langsung kabur. Dengan bala bantuan, Nico menggerebek supermarket. Ia mau Simon hidup-hidup, tapi kaki tangan Simon terlalu kuat. Nico diserang hingga terluka. Nico mendorong kereta belanja dan menabrakkannya ke bawahan Simon. Simon lari ketakutan melihat anak buahnya kalah. Nico menyudutkannya ke kuburan. Simon cuma bisa nekat. Ia lari mengejar Nico dengan silet. Tapi, ia terpeleset dan tewas. Sementara itu, Frank diserang angsa saat kabur hingga menabrak pohon. Akhirnya, kepala polisi pusat pergi ke Satford dan menangkap para pemburu. Mereka menyuruh Nico kembali dan mempromosikannya. Tapi, Nico malah menolak karena ia suka tinggal di Sanford. Hari ini, Nico bertugas dan melihat seorang pembunuh. Ia menodong Nico dengan senapan. Danny menjadikan dirinya tameng. Karena gagal membunuh Nico, pembunuh masuk ke gudang. Tak sengaja, ia menyenggol ranjau air. Ranjau itu meledak dan menghancurkan kantor polisi. Untung saja, Danny selamat. Seluruh pembunuh berhasil ditumpas. Nico berhasil sampai di puncak karirnya. Sejak itu, Nico dan Danny menjadi pahlawan di Sanford. Tamat. Setelah menonton film ini, aku berpikir, penunggang kuda putih belum tentu pangeran. Bisa jadi ia polisi. Lalu, kalau kamu bertemu pembunuh, kamu akan bagaimana? Jawab di komentar, ya. Kalau aku, pasti sudah lari tunggang langgang, dan tidak akan menoleh ke belakang. Oke, film hari ini sampai di sini. Kalau suka, tekan like dan follow. Sampai jumpa di film berikutnya. Hai semua. Film hari ini bercerita tentang pria yang bisa menembak dengan 2 pistol. Ia memberantas komplotan pembunuh. Ceritanya sangat seru. Kalau kalian ingin membunuh penjahat, wajib nonton film ini. Di Inggris, ada seorang polisi pentolan bernama Nico. Nico sangat hebat. Jumlah penjahat yang ditangkapnya dalam sehari sama dengan hasil 1 tahun kantor polisi. Karena performanya terlalu baik, teman-temannya terlihat buruk. Para atasannya juga merasa